Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah selalu kita haturkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan segala rahmat dan rizkinya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan kajian rutin Laboratorium Terpadu Universitas Islam Indonesia dalam rangka dakwah Islamiyah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita adalah umatnya yang kelak mendapat syafaat di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, tema yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah The 7 Habits of Highly Effective People, yaitu sebuah buku yang ditulis oleh Stephen R. Covey yang akan dihubungkan dengan akidah Islam yang dapat memberikan perspektif yang menarik tentang bagaimana prinsip-prinsip efektivitas ini dapat selaras dengan nilai-nilai Islam. Berikut adalah bagaimana masing-masing kebiasaan tersebut dapat dihubungkan dengan konsep akidah Islam. Prinsip yang pertama yaitu be proaktif atau bersikap proaktif. Dalam Islam, sikap proaktif bisa dihubungkan dengan konsep tawakal dan juga ikhtiar. Yang mana ikhtiar sendiri berarti usaha atau upaya yang dapat dilakukan manusia untuk mencapai suatu tujuan atau hasil. Sedangkan tawakal berarti mempercayakan dan menyerahkan sepenuhnya segala urusan dan hasil usaha kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan upaya atau usaha yang maksimal. Kita sebagai seorang muslim harus bertawakal kepada Allah setelah berikhtiar atau berusaha semaksimal mungkin. Mengambil tanggung jawab atas tindakan kita sendiri adalah bagian dari menjalankan amanah yang diberikan Allah. Sebagaimana firman Allah mengenai ikhtiar, yaitu pada surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Kemudian tentang tawakal, yaitu pada surat Al-Imran ayat 159 yang artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kemudian surat At-Talaq ayat 3 yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Kemudian kebiasaan yang kedua itu begin with the end in mind, atau mulai dengan tujuan akhir dalam pikiran. Islam mengajarkan bahwa kehidupan di dunia adalah sementara dan akhirat adalah tujuan akhir. Memiliki visi akhirat dalam pikiran membantu seorang muslim untuk menjalani hidup sesuai dengan syariat Islam dan berusaha mencapai ridha Allah. Pemahaman dengan kehidupan akhirat merupakan sebuah keyakinan atau akidah dalam pemahaman Islam. Sebagaimana yang kita pahami mengenai rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Keyakinan bahwa kehidupan di dunia ini bersifat sementara dan akan berakhir pada hari kiamat, di mana setelah kiamat manusia akan dibangkitkan dan dihisab amal perbuatannya untuk kemudian menerima balasan di akhirat berupa surga atau neraka. Yang mana perlu kita pahami juga bahwa kehidupan di akhirat bersifat kekal, sedangkan kehidupan di dunia hanyalah sementara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 64 yang artinya, dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya atau mereka mengetahui. Kalau mereka mengetahui. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu put first thing first atau dahulukan yang utama. Prioritaskan hal-hal yang penting seperti ibadah dan kewajiban kepada Allah di atas urusan duniawi. Salat 5 waktu misalnya harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim. Hal ini dapat dihubungkan dengan rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Iman kepada Allah mencakup keyakinan akan sifat-sifat Allah yang sempurna dan mulia. Ketika kita mengimani ini, maka kita akan dengan sadar memprioritaskan hubungan kita sebagai hamba dengan Allah sebagai pencipta kita. Kemudian,
Habits atau perilaku yang keempat itu think win-win atau berpikir menang-menang. Konsep ini dapat dikaitkan dengan prinsip ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam dan keadilan, di mana seorang muslim diajarkan untuk bersikap adil dan mencari solusi yang saling menguntungkan dalam interaksi sosial, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan juga Sunnah. Kemudian yang kelima itu ada seek first to understand, then to be understood, atau berusaha mengerti terlebih dahulu, baru dimengerti. Islam menganjurkan akhlak yang baik, termasuk mendengarkan dan memahami orang lain, sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Ini sejalan dengan anjuran untuk bersikap sabar, menghormati, dan berempati terhadap sesama. Kemudian yang keenam itu synergize atau sinergi. Konsep sinergi dapat dilihat dalam ajaran Islam tentang gotong royong, tolong-menolong dalam kebaikan dan ukhuwah Islamiyah. Bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan prinsip-prinsip Islam adalah esensi dari sinergi. Dari sifat keempat, 5, dan 6 sendiri dapat dikaitkan dengan sifat kita ketika menjalin silaturahim. Menjalin silaturahim atau hubungan persaudaraan merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam, yang mana sebelumnya telah dibahas oleh rekan saya, Ainun. Kemudian yang ketujuh atau sifat yang terakhir yaitu sharpen the saw atau asah gergaji, yang mana dalam Islam menjaga keseimbangan antara kebutuhan fisik, mental, dan emosional, serta spiritual yang sangat penting. Misalnya, menjaga kesehatan fisik melalui makanan halal dan thayyib. Kemudian kesehatan mental dengan zikir. Selanjutnya, kesehatan emosional dengan silaturahim, dan kesehatan spiritual dengan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran. Dengan mengintegrasikan kebiasaan-kebiasaan ini dengan akidah Islam, seorang muslim dapat mencapai efektivitas pribadi dan profesional yang lebih baik, sambil tetap menjaga keselarasan dengan ajaran Islam, insya Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang telah kita pelajari pada kajian ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita amalkan ilmu yang telah kita peroleh dan terus berusaha menjadi hamba yang lebih baik. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Sesungguhnya kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.